Hah? Oh, sudah keluar. Sofi, Kenza, Naila, Nurlaili, Melani, Ishadi. Al-Fatihah. Alhamdulillah Ar-Rahmanir Maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hassa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wa du'a ala al-huda wa dilalata ila al-khairi ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa sawabihi. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Pelajaran akhlak lil banan. Sekarang pelajaran ke-10 ya. Abdullah fi manzilihi. Abdullah ketika di rumahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Abdullah fi manzilihi mithalul adab wan nizam. Abdullah itu di rumahnya adalah menjadi contoh anak yang beradab dan anak yang tertib, yang rajin. Nah, bagaimana anak yang tertib, yang rajin itu? Yaghtasilu kulla sabahin wa masa. Dia selalu mandi setiap pagi dan sore hari. Ya. Wa ya'tani binadhafati malabisihi wa kutubihi. Dia selalu perhatian dengan kebersihan pakaian dan buku-bukunya. Nah, buku itu jangan dicoret-coret, karena itu bisa untuk dibaca oleh adik kelas atau orang lain. Nah, kalau ingin coret-coret itu tidak boleh di buku pelajaran karena bukan tempatnya. Wa yada'uha murattabatan fi mahallin khasin. Dan Abdullah ini selalu meletakkan buku-bukunya di tempat yang khusus, yang tidak berantakan. Ya, jadi kalau di rumah buku pelajarannya
rapikan apa? Berantakan biasanya. Nah, itu harus dirapikan. Ya, biar tidak sulit kalau mencari. Pas ada waktunya belajar, karena meletakkan tidak pada tempatnya bingung. Pernah apa enggak itu? Nah, itu yang salah siapa? Ya, yang salah dirinya sendiri, tidak rapi. Wala yatamakhatu fi thawbihi aw fil jidar. Abdullah ini tidak meludah ke bajunya atau ke tembok. Kalau meludah itu adabnya adalah ke bawah kaki sebelah kiri, yaitu meludah tidak ke depan atau ke tembok, ke baju ya, tapi ke bawah kaki sebelah kiri, kemudian diinjak digosok dengan kaki supaya tidak kelihatan menjijikkan. Menjijikkan apa enggak itu? Walakin fil mindil, tetapi kalau ada meludah itu ke mindil, kalau bahasa sekarang tisu. Nah, kalau ke masjid, ke sekolah, kalau bisa bawa tisu untuk kalau meludah atau ada lendirnya. Apalagi kalau flu, ya jangan sampai menggosok air ingusnya itu dengan baju. Kotor apa enggak itu? Dengan kerudung, dengan baju, nah itu kotor, enggak boleh. Wala yabsuku alal qa'ah, dan dia tidak meludah di lantai. Meludah di lantai itu juga membuat licin, bisa jatuh nanti dan kelihatan kotor. Ya, meludah itu harus ke tanah. Wala yuwasikhul abwab, dia tidak mengotori pintu. Pintu biasanya tangan yang selalu kurang kerjaan ini, ada pintu yang sudah bersih dicoret-coret pakai tip X, pakai ballpoint. Nah, itu bagus apa jelek itu? Kalau ingin coret-coret ke mukanya sendiri enggak apa-apa. Ya. Wala yaktubu fil judran wala yatasallaqul asjar. Dia Abdullah ini tidak mencoret-coret ke tembok juga, dan tidak membuat rusak tanaman-tanaman. Ya, kalau ada tanaman di pinggir jalan itu kadang-kadang dicoret, ditulisi macam-macam. Ya, tembok itu pinggir jalan itu kotor apa enggak biasanya? Nah, arepas macam-macam. Nah, itu kurang kerjaan itu. Itu jelek. Nah, sudah bagus, rapi, tidak ada coretan, dia coret-coret. Nah, itu enggak boleh. Wala yal'abu biramyil ahjar. Dia tidak bermain lempar batu. Lempar batu itu bisa membahayakan. Kalau kena kaca pecah apa enggak itu? Nah, lempar batu atau bermain petasan itu enggak boleh. Kaila yaksiru zujajan nawafid, supaya tidak pecah kaca jendela. Lempar, atau kalau main bola jangan di tengah lapak, di tengah kampung, harus di lapangan. Kalau kena kaca, bolanya pecah apa enggak itu? Wajib ganti rugi apa tidak? Wajib. Ya, yang salah yang bermain harus ganti rugi. Kalau enggak ya dipenjarakan nanti. Ya. Au yu'dzi ghairahu, atau bisa melukai orang lain. Main lempar-lemparan batu melukai orang lain. Nah, dia Abdullah ini enggak melakukan yang seperti itu. Itu anak yang beradab. Wa kana Abdullah yusafihu walidah, dan ada Abdullah ini selalu berjabat tangan dengan kedua orang tua. Ya, kalau mau sekolah berjabatan tangan apa enggak? Apa langsung seperti kucing lari gitu? Nah, harus
berpamit dan berjabat tangan dengan orang tua. Ngerti ya? Wah, enggak zaman itu. Tetap zaman apapun wajib kita taat dan adab kepada orang tua. Ya. Wa ikhwanahu wa akhawatihi, dia juga berjabatan tangan dengan teman-temannya. Kalau ketemu temannya usahakan berjabatan tangan. Mengapa jabatan tangan itu bukan seperti anak sekarang ini, ya beradu tinju? Nah, itu enggak boleh itu. Yang sunnah itu apa? Salam Islam itu setelah assalamualaikum berjabatan tangan. Dikatakan ma min muslimani yatasofahani illa, tidak ada dua orang muslim yaltaqiyani bertemu kemudian berjabatan tangan kecuali tasaqata min dunubi, akan berguguran dosa-dosanya. Nah, dengan berjabatan tangan ini menggugurkan dosa dan juga bisa membuat rukun dengan temannya. Tapi kalau begini membuat dosanya gugur apa enggak ini? Nah, itu yang aneh-aneh itu tidak ada dalam Islam. Ya. Jabatan tangan itu sunnah, tapi laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Kalau beda jenis enggak boleh. Ya, mamnu, hukumnya dilarang, haram. Ngerti ya? Kulla sabahin wa masa, setiap pagi dan setiap sore. Wala yadkhulu ghurfata ahadin min ghairi isti'dzanin. Abdullah ini kalau di rumah tidak langsung masuk ke kamar saudaranya atau temannya tanpa izin. Kalau mau masuk kamar saudaranya, kakaknya, ketuk pintu dulu minta izin, mau masuk boleh enggak ini? Atau ke kamar orang tuanya, jangan langsung masuk. Kenapa? Khawatir dia masih belum menutup aurat dengan sempurna. Enggak boleh. Ya, langsung masuk itu seperti apa? Ya, seperti tikus. Enggak ada permisinya. Wala yuhibbu an yajlisa ma'al akhdam, dia tidak senang duduk-duduk bersama para pembantu, nongkrong dengan orang-orang yang rendahan. Itu bukan berarti tidak bagus, tapi kurang baik. Ya, nongkrong dengan tukang-tukang becak, tukang-tukang parkir, bagus apa enggak ini? Nah, itu kurang bermanfaat. Ya, kalau duduk dengan orang-orang yang pintar nanti bisa minta diajari supaya jadi orang pintar. Ya, kalau duduk sama tukang becak jadi apa nanti ngobrolannya itu? Hah? Ya, seputar becak. Ya, dunia perbecaan. Jadi enggak ada manfaat yang bagus. Wala yukhbira ahadan bima yaqa fi manzilihi. Abdullah ini tidak pernah cerita kepada orang lain tentang kejadian yang jelek di rumahnya. Nah, kalau kita jangan sekali-kali membuka aib keluarga di tempat umum. Ya, misalkan cerita, oh tadi orang tua saya habis bertengkar. Bagus apa enggak ini? Enggak boleh, itu haram. Membuka aib dalam rumah sendiri kepada orang lain itu hukumnya dosa, haram, enggak boleh. Ya, sudah dijaga rahasia, enggak boleh dicerita-ceritakan. Ngerti ya? Jangan biasa mengumbar aib, nanti akan terbongkar sendiri aibnya. Wa min adatihi, nah ini harus kita tiru ini. Ya, siapa ini? Dilihat
termasuk kebiasaan daripada anak yang baik itu wa min adatihi an yanama mubakiran, tidurnya di awal malam. Nah, tidur itu jangan malam-malam. Tidur jam 9, jam 10 itu maksimal. Supaya apa? Subuhnya tidak berat. Nah, tidurnya jam berapa ini, Aldi? Oh. Yang perempuan tidurnya jam berapa? Jangan mainan HP biar enggak terlalu malam tidurnya. Ya. Tidurnya lebih awal wa yaquma mubakiran, dan bangun juga lebih awal. Kalau bisa sebelum subuh sudah bangun supaya tidak terlambat. Kalau sebelum subuh sudah bangun, bisa menyiapkan sekolahnya, menyiapkan sarapan, menyiapkan kebersihannya, tidak ada yang terlewat. Tapi kalau bangun sudah jam 6, bagaimana? Kacau apa enggak itu? Ya, biasanya itu yang terlambat di sekolah itu pasti bangunnya kesiangan ya. Ya, kalah sama ayam. Ayam itu sebelum subuh sudah standby. Ya. Kalau kita ini yang bangun duluan, alarmnya sudah bangun, orangnya masih tidur. Wa ayu hafidhu ala sholawatihi, dia selalu menjaga sholatnya. Ya, sholatnya sudah penuh apa tidak? Penuh. Ini Kenzi, siapa ini namanya? Sudah penuh sholatnya. Ini sudah penuh. Nah, kalau enggak penuh itu berarti harus dihukum. Ya. Wa yutali'a durusahu, dia selalu mempelajari kembali pelajaran-pelajarannya. Di rumah belajar. Ya. Jangan di rumah hanya main game, main HP. Itu tidak ada manfaatnya. Bisa kaya apa enggak main game itu? Bisa pandai apa enggak? Enggak ada ceritanya main game bisa pandai. Ya, yang pasti nilainya merah nanti. Wala yal'aba illa fi waqtil la'ib, dia tidak bermain kecuali pada waktu-waktu bermain. Memang perlu bermain itu supaya untuk refreshing, supaya segar pikirannya. Kalau sampai di rumah ada waktu 1 jam untuk bermain, ya silahkan bermain, tapi permainan yang menyehatkan. Kalau main game di HP itu menyehatkan apa? Membuat sakit itu matanya. Matanya sakit, sudah membuang waktu. Permainan yang menyehatkan badan atau mengasah kemampuan. Wa an yasma'a nasaiha abihi wa ummi, dia Abdullah ini selalu mendengarkan nasihat ayah dan ibunya. Dengarkan nasihat orang tua itu. Ya, orang tua itu memberi nasihat untuk kebaikan apa keburukan, biasanya pasti kebaikan, meskipun kelihatannya tidak menyenangkan. Harus tidur di awal. Nah, bangun di awal, kalau tidak digambior, diguyur air. Ya. Kalau anak saya gitu, kalau bangun sudah subuh nggak bangun, dibangunkan 3 kali belum bangun, ya siap-siap basah kuyup. Ya. Karena apa? Pasti ada setan itu di wajahnya, itu diusap, supaya hilang. Karena dikatakan setiap malam itu setan itu membuat ikatan pada manusia supaya nggak bisa bangun sebelum subuh atau pas subuh. Ya. Kalau dia misalkan mendengar adzan subuh atau sebelum subuh sudah bangun, kemudian dia duduk. Jadi kalau bangun itu langsung duduk dulu. Nah, itu satu ikatannya terlepas, ikatan yang di punggungnya. Yang berikutnya, kalau sudah duduk langsung berdiri ke kamar mandi ambil wudhu. Kalau enggak berdiri,
akan pingsan lagi. Ya. Itu ikatan kakinya kalau nggak dilepas tetap akan tidur kembali itu. Nah, langsung setelah berdiri langsung melangkah ke kamar mandi. Kalau nggak ke kamar mandi masih lihat HP dulu, tidur lagi sudah. Ya, pernah apa enggak itu? Ya, rutin biasanya. Ya, seperti itu. Setelah yang kedua, yang ketiga, setelah di kamar mandi harus ambil wudhu. Ya, kalau sudah di kamar mandi wudhu, nah setan akan hilang. Tapi kalau cuman hanya buang air kecil kemudian tidak wudhu, pasti tidur lagi apa enggak? Nah, itu setannya masih belum hilang ini dari wajahnya itu. Makanya kalau pingin langsung hilang, wajahnya diguyur air, pasti hilang setannya. Ya. Nah, orang yang tidur sampai lewat subuh, ya jam 6 baru bangun, itu dalam riwayat hadis di telinganya itu sudah dikencingi setan itu. Dia sudah subuh dibangunkan, nggak bangun-bangun, nah berarti itu nanti setan kalau pagi biasanya kencing apa ndak? Yaitu tempat kencingnya, WC-nya setan telinganya orang yang bangun lebih dari waktu subuh. Jadi kalau ingin nggak males langsung duduk, kalau sudah sadar langsung berdiri ke kamar mandi, langsung wudhu. Kalau nggak wudhu sudah males lagi. Ya, pasti sering itu. Ya, sudah kelihatan ini dari modelnya ini. Ya. Bidzalika, oleh karena itu, yanalu Abdullah ridha walidah wa ahli. Abdullah ini dapat ridho orang tuanya dan keluarganya. Wa ya'ishu ma'hum sa'idan masrura, dan dia hidup bersama keluarganya bahagia dan gembira dan bahagia. Kalau ingin hidup di dalam rumah itu bahagia, caranya jadi anak yang rajin, yang beradab. Mengerti ya? Satu lagi, ummuka ar-rahimah, ibu kamu yang kasih sayang. Nah, ibu itu kasih sayang kepada orang anak-anaknya. I'lam ya bunayya, ketahuilah wahai anakku, anna ummaka ta'ibat katsiran min ajlik. Sesungguhnya ibu kamu itu banyak letih karena mengurus kamu. Ya. Nanti ini yang jadi ibu akan tahu bagaimana sulitnya jadi ibu. Ya. Kalau tidak menjadi ibu belum tahu bagaimana sulitnya jadi seorang ibu. Cuman ibu itu pahalanya besar. Ya. Al jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga itu berada di bawah telapak kaki bawah telapak kaki ibu. Berarti ibu bisa langsung masuk surga apa enggak itu? Ya bisa langsung, selama dia sabar dan kasih sayang kepada keluarganya. Ibu itu berat, banyak letih karena anaknya. Hamalatka fi batniha tis'ata ashhur. Ibu kalau ingin jadi seorang ibu itu syaratnya satu. Apa syaratnya ibu itu? Harus hamil. Kalau enggak hamil enggak bisa jadi ibu. Ya. Menikah tapi enggak hamil ya enggak bisa jadi ibu. Ya, syaratnya harus hamil. Nah, hamil itu berat apa enggak? Nanti dites ya, dipraktekkan. Membawa di perutnya ini bayi. Ada yang 3 kilo beratnya ketika lahir itu. Coba setiap hari bawa 3 kilo, taruh di perut ini, dibawa kemana-mana ya, selama 9 bulan. Berat apa enggak itu? Loh, saya ngomong wedok-wedok ya. Nah, itu berat kalau secara akal. Tapi kalau dengan rasa senang,
rasa bahagia itu nggak akan berat. Ya, makanya yang membuat ringan itu bukan karena bebannya, tapi karena perasaan bangga. Seorang perempuan itu kalau sudah jadi ibu akan menjadi bangga. Nah, itu membuat ringan. 9 bulan hamil mengandung, berat, tidur nggak bisa, dengan tengkurap, penyet. Ya. Ya. Tsumma arda'atka. Kemudian setelah lahir bukan menjadi ringan, tambah berat, harus menyusui anaknya. Ya, kalau tidak menyusui anaknya bahaya. Ya, kenapa? Karena banyak terjadi kanker payudara. Karena itu takdirnya seorang ibu menyusui. Kalau tidak disusukan akan mengendap dan jadi kanker, bahaya. Ya, jangan ikut wanita modern itu. Dan setiap memberikan ASI itu adalah nilainya pahala besar. Ya, jadi kalau ASInya digantikan dengan sapi, susu sapi, yang dapat pahala sapinya apa ibunya ini? Ya, sapinya, ibunya nggak dapat pahala menyusui. Ya, jadi rugi kalau tidak menyusui anaknya. Menyusui selama berapa hari? Ya, maksimal masa murdiah itu 2 tahun. Ya, berat. Wa rabbatka tarbiyatan hasanah ila an kabirta. Kemudian setelah 2 tahun menyusui itu masih harus merawat putranya atau putrinya sampai besar. Antar sekolah, ya, kemudian menyiapkan segalanya untuk anaknya. Kalau sudah lahir anak sampai menikah itu harus ibunya yang handle semua itu. Nah, makanya jadi ibu itu dimulai dari hamil sampai anaknya menikah atau sudah dewasa. Ya, berapa tahun itu? Ya, makanya profesi wanita karir itu kalah dengan wanita rumah tangga, lebih besar itu perjuangannya. Nggak ada bayarannya. Ya, free, nggak ada yang menggaji. Kalau babysitter dapat bayaran apa enggak? Nah, kalau ibu gratis ongkir sudah nggak ada yang gaji. Cuman yang menggaji adalah Allah. Jadi setiap dia merawat anaknya itu mendapatkan pahala dari Allah. Ya, jadi gajinya bukan uang tapi pahala. Wa nadzafat jismaka wa thiyabaka. Dan ibu itu yang membersihkan kamu dan pakaian kamu. Kalau masih kecil yang mengganti pampers siapa? Yang menggantikan popok. Nah, ibu itu harus siap. Kalau perempuan ya waktunya ganti popok ya harus siap. Enggak boleh jijik. Karena itu adalah pahala. Ya, makanya jangan terlalu jaim, jaga image, kukunya dirawat. Nanti ganti popok enggak mau. Ya, itu terlalu manja, perempuan yang terlalu manja itu. Enggak boleh, perempuan itu harus terampil. Dan mencuci baju anaknya, ya, makanya kalau sudah bisa cuci baju sendiri bantu ibunya ya. Jangan biasa menggantungkan pada ibu, semuanya ibu, pakaian seragam kotor ibunya, jangan, kasihan. Ya, kalau sudah punya mesin cuci ya dicuci sendiri, dijemur sendiri. Ngerti? Wa hayyat firasyaka wa ta'amaka, dan ibu juga yang menyiapkan tempat tidur kamu dan makanan kamu. Yang masak ibu, yang membersihkan tempat tidur kalau kita sekolah siapa? Ibu semua. Kasihan apa enggak dengan ibu itu? Ya, kalau perempuan nanti akan dibalas sama anaknya. Ya.
Makanya kalau kita rapi, nanti anaknya juga akan ikut rapi, enggak nakal. Ya. Wa harasatka min kulli adza, ibu itu yang menjaga kamu dari setiap gangguan. Kalau sakit, yang merawat siapa? Ayahnya apa ibunya? Ibu. Ya. Kalau anaknya sakit, yang ngompres kepalanya siapa? Mesti ibunya. Ayahnya cuek. Ya. Kenapa? Biar enggak manja itu, dibiarkan sakit. Ya, biar dia survive, bisa mandiri. Ya. Kalau ibu biasanya nggak tega, anaknya sakit sedikit dipijiti, dikeroki, ya, itu nggak boleh. Kalau laki-laki harus kuat, harus bertahan. Gimana caranya bisa mandiri waktu sakit? Ya, nggak manja. Ummuka rahimatun bika, ibu kamu itu sangat kasih sayang dengan kamu. Ya. Tuhibbuka katsira, sangat cinta dengan kamu. Dia itu rela mengorbankan apapun untuk anak-anaknya. Wa tatamanna an takuna ahsanal aulad, dan harapan ibu itu apa? Harapan ibu, nah, bukan dikasih uang sama anaknya. Harapannya satu, anaknya jadi anak yang soleh, yang akhlak. Ya, kalau lihat anaknya bantu-bantu nyapu di rumah, ibu itu seneng apa enggak? Itu sudah termasuk membahagiakan orang tua. Enggak harus kasih uang. Ya, kalau ada waktu cuci piring, dicucikan. Jangan dibiarkan semuanya ditangani ibu. Kasihan apa enggak itu? Ya, kasihan. Wahia ma'ata abiha, dan ibu itu meskipun capek, letih, min ajlika sabiratun alaika, tetap sabar atas kamu. Kadang-kadang ibu itu ya cuciannya segunung, kemudian setrikaan ini satu kamar semuanya. Cuman pernah mengeluh apa enggak ibu itu? Enggak pernah, sabar. Nah, kalau mengeluh pun ya enggak ada yang bantu, percuma. Ya mau nggak mau itu dikerjakan. Nah, itu resikonya. Tapi beliau sabar, masruratan bika, masih merasa gembira meskipun banyak pekerjaannya. Tafrahu jiddan idza farihta, ibu itu sangat gembira ketika kamu juga gembira. Anaknya naik kelas, ibunya senang apa enggak? Senang. Dan itu termasuk membahagiakan hati orang tua. Wa ra'atka bi sihatin wa afiyah, dan ibu itu senang kalau kamu sudah kelihatan sehat, afiat, selamat. Kalau anaknya sakit, ibunya sedih apa enggak? Ketika sudah mulai sehat, senang, gembira. Ya, meskipun malam enggak tidur itu, tapi kalau untuk merawat anaknya selalu siap. Ya. Jadi sebelum jadi ibu itu harus ngerti, oh ibu itu seperti ini ya. Ya harus siap, mau nggak mau. Wa tahzanu idza hazinta, ibu selalu sedih kalau kamu bersedih. Ya, au kunta maridon, atau ketika kamu sakit ibu sedih. Kasihan. Ya, padahal anaknya yang nakal itu. Kebut-kebutan di jalan pakai motor. Ketika jatuh patah kakinya, ibunya juga sedih apa enggak itu? Nah, itu kasihan ibunya, sudah harus ngerawat dia, anaknya tetap tidak sadar itu. Itu berarti anak kurang pukulan. Ya, harus dipukul. Fatastahidu fi ihdari dawa, ibu selalu berusaha memberikan obat. Yang memperhatikan minum obat itu ayah apa ibu biasanya? Oh ini siang hari ayo minum obat. Nah, ibunya kalau enggak diperhatikan, enggak minum obat, lama sembuhnya. Ya. Wa tad'u laka bisyifa, dan mendoakan kamu supaya segera sembuh. Yang mendoakan itu siapa? Ibu. Wala tastarih illa idza ta'afaita tamaman. Ibu enggak bisa istirahat kecuali kalau melihat kamu sudah sembuh betul.
Kalau sudah sembuh betul baru bisa istirahat tenang. Tapi kalau masih kelihatan anaknya sakit, apalagi yang masih bayi itu, ibu sampai tidak tidur. Ya, siap apa tidak? Ya. Undur ila akhika shahir. Kalau ingin tahu bagaimana sulitnya seorang ibu itu, lihat adik kamu. Punya adik yang kecil? Nah, itu dilihat bagaimana susahnya ibu itu. Ya. Kaifa tat'abu ummuka fi tarbiyatih. Bagaimana letihnya, payahnya ibu ketika merawat adik yang masih kecil. Makanya kalau ada kesempatan dibantu ibunya, adiknya dijaga, diajak main supaya ibu bisa istirahat. Wa kaifa tuhibbuhu mahabbatan syadidatan. Dan bagaimana ibu tidak cinta kepada kamu dengan cinta yang begitu besar, li ta'rifa halaika fi sigharika, supaya kamu bisa melihat bagaimana keadaan kamu waktu kecil itu. Ya, kalau kelihatan adik kecil, bayangkan dulu kecil kamu ya seperti itu, nangis, ya minta jajan, ya dikasih apa enggak sama ibu. Nah, padahal kadang-kadang itu uang mau beli belanjaan itu. Ya, kadang-kadang nangis, ya ingin macam-macam, ya ibunya yang mengusahakan. Jadi harus kasih sayang dengan ibu. Ngerti ya? Nah, inilah Islam. Islam itu mengajarkan kasih sayang dengan orang tua. Beda dengan orang-orang sekarang. Biasanya kalau sudah jadi orang yang sukses, wanita karir atau sebagainya, dia lupakan orang tuanya. Dia tinggal di kota, di Jakarta, di ibu kota, ibunya di desa nggak pernah diperhatikan. Ibunya yang merawat dia mulai kecil, jarang ditengok, sakit apa enggak ibunya itu. Ya. Jadi kalau sudah besar itu ibarat kacang lupa kulitnya. Dia anggap tanpa ibu dia bisa berhasil. Nggak bisa, orang itu tanpa ibu nggak bisa sukses. Ya, jadi kalau sudah besar bagaimanapun keadaannya, orang tua itu harus tetap diperhatikan. Ya, jangan ditelantarkan. Malah di Jepang itu ada orang tua yang sudah usia nggak produktif di atas 70 tahun itu ditaruh di hutan, kemudian ditinggal pulang. Ya, biar dia dimakan hewan atau mati kelaparan sudah, karena tidak produktif, dikasih makan tapi nggak bisa menghasilkan uang. Ya, orangnya itu pikirannya uang terus, sehingga ya zalim dengan orang tuanya. Ada juga yang dititipkan di panti jompo, ya nggak mau ngerawat ketika orang tuanya sakit, padahal yang ngerawat dia kecil itu siapa? Ibunya. Dibiarkan jatuh, ya nggak peduli. Kalau di tempat jompo itu namanya sama-sama orang tua, bisa bantu apa enggak dengan temannya itu? Ya nggak bisa, jatuh ya dibiarkan sendiri-sendiri. Nah, itu anak yang kurang ajar itu, meletakkan orang tua ketika sudah tidak mampu di tempat panti jompo itu. Anaknya durhaka kepada orang tua. Kalau sibuk bagaimana? Ingat waktu kecil kamu. Ya, waktu kecil itu semuanya ibu. Wallahu a'lam bishawab.